Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah Wening. Kali ini kita akan bahas tentang reserve logistik. Next, apa sih reserve logistik itu gitu? Nah, sebenarnya ini bagian dari supply chain ataupun manajemen logistik yang pernah kita bahas dari awal-awal video sebelumnya. Di mana memproses apapun yang kembali ke dalam melalui supply chain atau berjalan ke belakang atau mundur melalui supply chain. Sebenarnya ini kalau kita memproses produksi itu dari bahan baku diolah kemudian menjadi produk jadi kemudian dijual, sedangkan reserve logistik ini kebalikannya. Jadi dari barang yang sudah kita jual kembali ke perusahaan, ya itu akan kita analisis ini nanti. Next. Nah, hal ini bisa mencakup tentang barang yang dikembalikan konsumen, ya, customer. Bisa juga daur ulang bahan kemasan, ya. Bisa juga daur ulang atau pembuangan bahan dari produk yang sudah dijual sebelumnya dan lain-lain gitu. Next. Nah, reserve logistik itu juga didefinisikan berbagai macam, ya. Ada yang menurut Council of Logistic Management itu reserve logistik didefinisikan sebagai proses penerapan, pengendalian dan perencanaan aliran barang jadi atau finished goods, bahan baku dan inventory dalam proses yang hemat biaya. Nah, alirannya itu berjalan dari titik konsumsi yaitu customer ke titik asal yaitu pabrikan untuk membuangnya dengan benar atau untuk mendapatkan kembali nilainya. Next, Rogers dan Tibenlem itu tahun 1999 mendefinisikan reserve logistik itu sebagai proses perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian secara efisien atas aliran bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan informasi yang terkait mulai dari titik konsumsi ke titik asal dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau pembuangan produk atau barang secara tepat dengan biaya yang efektif. Nah, itu mengenai beberapa definisi reserve logistik. Next. Nah, reverse logistik sendiri itu mengacu pada semua prosedur terkait untuk mengembalikan produk atau perbaikan atau pemeliharaan atau daur ulang dan juga pembongkaran untuk produk dan bahan-bahannya gitu. Nah, secara keseluruhan reserve logistik ini menggabungkan produk berjalan secara terbalik, ya, melalui rantai pasokan dan mendapatkan nilai maksimum. Yang juga termasuk dalam definisi ini adalah pembuatan ulang atau perbaikan barang atau rework gitu. Next. Nah, beberapa contoh dari reverse logistik itu adalah yang pertama pengembalian barang oleh customer, ya, di retur gitu. Pengembalian barang yang enggak terjual atau mitra distribusi karena persyaratan kontrak, ya, jadi ya retur tapi bisa dari mitra penjualan. Atau penggunaan kembali kemasan, misalkan kemasannya dipakai lagi, dipakai ulang. Terus perbaikan barang, misalkan ada kurang-kurang atau kecacatan produk, perbaikan dan pemeliharaan sesuai perjanjian jaminan. Itu beberapa contoh dari reverse logistik. Next. Nah, pembuatan ulang juga termasuk, ya, di sini contoh dari reverse logistik, pembuatan ulang atau remanufaktur barang dari barang yang dikembalikan atau cacat, itu juga bisa. Itu juga termasuk reverse logistik. Ada juga menjual barang ke pasar second, barang bekas, ya, sebagai langkah yang diambil atas pengembalian atau kelebihan stok. Daur ulang atau pembuangan yang sudah habis masa pakainya, ya, sudah expired date gitu. Nah, dinamika pasar yang ada dan perkembangan saat ini seperti meningkatnya tingkat kembalian customer dan kebutuhan untuk daur ulang dan penggunaan kembali itu meningkatkan kebutuhan akan reserve logistik ini. Next. Nah, mengapa penting berurusan dengan perusahaan yang melaksanakan reverse logistik? Mengapa sih kok penting gitu, ya? Nah, perusahaan yang menerapkan reverse logistik itu mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan,
dan juga mengurangi dampak lingkungan dengan mengurai limbah dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Jadi menjadi hal yang sangat penting ya yang melaksanakan reverse logistik. Next. Namun ya saat ini ya masih banyak perusahaan yang mengabaikan reverse logistik ini. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang masih beranggapan bahwa reverse logistik itu hanya beban ya. Hanya beban saja. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Misalkan nih, sistem Cisco membuat keuntungan dari strategi reverse logistik yang dapat memberikan kontribusi atau keuntungan finansial, lingkungan, dan sosial bagi perusahaan. Next. Nah, berikut adalah 6 alasan mengapa seringkali perusahaan masih mengabaikan pentingnya reverse logistik. Jadi kenapa sih perusahaan-perusahaan masih sering mengabaikan yang namanya reverse logistik. Nah, reverse logistik itu hanya dipandang sebagai beban tadi ya, untuk sebuah organisasi. Jadi kadang terabaikan karena merasa ini hanya sebagai beban. Faktanya, pengelolaan reserve logistik yang efektif seringkali memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui apa? Penggunaan kembali, reuse ya, daur ulang yang dapat mengurangi biaya. Nah, biaya reverse atas produk atau bahan seringkali kurang terlihat jelas gitu. Oleh karena itu, tidak dipandang sebagai prioritas dalam program pengurangan biaya. Next. Juga alasannya adalah sulit untuk meramalkan arus balik dari produk dan sulit untuk mengetahui secara akurat jenis produk apa dan berapa banyak produk yang akan kembali oleh pelanggan. Dan juga banyak perusahaan yang hanya memperhatikan pengembangan produk baru untuk menggantikan produk yang tidak lagi memenuhi kebutuhan fungsional, namun tidak memperhatikan berapa produk yang return, sehingga apabila dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan besar. Banyak perusahaan tidak memiliki keahlian atau tenaga atau infrastruktur untuk memproses pengembalian dan memperluas pengelolaan sistem operasi produk-produk retur. Perlu dipertimbangkan ya untuk outsourcing ke perusahaan 3PL ya yang kompeten dalam pengelolaan reverse logistik. Nah, reverse logistik ini seringkali dilihat sebagai lebih kompleks dan kurang terstruktur daripada rantai pasokan normal karena variasi di dalam kualitas produk dan tingkat kerusakannya ya. Namun demikian, hal ini tidak berarti perusahaan tidak harus mencoba dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan reverse logistik. Next. Ada banyak keuntungan di reverse logistik seperti keuntungan keuangan dan juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan seperti memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik untuk diambil, terpisah, diurutkan, disusun kembali atau didaur ulang sehingga dapat meminimalkan biaya secara keseluruhan. Reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk. Kompleksitas rantai pasokan, preferensi konsumen yang harus ditingkatkan untuk mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan kinerja perusahaan dalam jangka yang panjang. Next. Nah, reverse logistik juga dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi dan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian, mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan dan juga memenuhi tujuan berkelanjutan. Nilai lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang return daripada membuang-buang tenaga, waktu dan biaya bahan baku yang terlibat dalam rantai pasokan. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Reverse logistik dapat mendapatkan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan untuk meningkatkan pemahaman alasan nyata untuk perbaikan produk. Next. Nah, layanan reverse logistik apa saja? Nah, perusahaan itu dapat menerapkan reverse logistik untuk mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Nah, bisa juga reverse logistik dapat dikelola secara in-house atau menyerahkan pengelolaannya ke perusahaan 3PL dengan pengelolaan produk reserve, pendistribusian,
ulang produk reverse, perusahaan dapat mendapatkan kembali aset berharga dan meningkatkan pendapatan. Nah, beberapa perusahaan 3PL ini dapat mendesain jaringan reverse logistik untuk mengelola pengembalian produk dari titik pengiriman sampai ke proses pendistribusian ulang. Next. Nah, umumnya perusahaan 3PL menyediakan layanan reverse logistik sebagai berikut: penjemputan, penjemputan dan pengumpulan produk reverse. Produk-produk reverse dapat dikumpulkan dari pelanggan dengan menyediakan layanan drop-in di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan perkantoran, perumahan, industri, pasar, sekolah, dan pusat-pusat keramaian. Tergantung dari karakteristik jenis produk reserve dan segmen penanggungnya. Untuk produk reverse kategori consumer goods itu menempatkan drop-in untuk produk reverse di kawasan perumahan atau tempat publik itu sangat tepat. Sementara untuk produk industri, layanan penjemputan lebih tepat dilakukan. Nah, terus kemudian perusahaan 3PL juga melayani pengecekan barang masuk. Ya, pengecekan barang masuk diperoleh dari drop-in untuk reserve produk atau layanan penjemputan produk reverse. Perlu dilakukan pengecekan dan pemilahan. Untuk produk-produk reverse kategori barang berbahaya, dangerous goods, perlu mendapatkan penanganan yang tepat. Next. Juga dapat melakukan distribusi ke pusat perbaikan atau daur ulang setelah produk-produk dipilih. Selanjutnya produk-produk reverse dapat dilakukan perbaikan untuk produk yang memerlukan perbaikan, dan beberapa produk reverse dilakukan daur ulang. Juga dapat melakukan pengemasan kembali dan pemasangan label. Setelah produk reverse diperbaiki, dilakukan pengemasan kembali dan pemasangan label untuk diproses lebih lanjut, baik disimpan atau diangkut dengan moda transportasi untuk distribusi ke lokasi tertentu. Bisa juga melakukan pelacakan pengiriman. Beberapa perusahaan 3PL ini menyediakan layanan pelacakan pengiriman untuk proses penjemputan, pengiriman ke reparasi, dan distribusi produk reverse. Layanan reparasi ini juga dapat dilakukan ya oleh perusahaan 3PL. Layanan reparasi produk reverse juga dapat dilakukan perusahaan 3PL ya, bekerja sama dengan layanan reparasi sesuai dengan jenis produknya. Layanan reparasi ini akan memperpendek proses penanganan produk reverse dan mempercepat penempatan kembali produk reverse ke pasar. Next. Nah, pengelolaan reverse logistik itu yang efektif tidak hanya dapat mengurangi limbah yang akan berdampak pada lingkungan, tetapi pengelolaan reverse logistik yang efektif dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu juga dapat berdampak juga pada peningkatan profitabilitas perusahaan dan bahkan dapat meningkatkan citra publik terhadap perusahaan. Nah, ini salah satu gambar tentang reverse logistik, yaitu ada industrinya, distribution, retail, end user, kemudian collecting and selection, kemudian recycling. Nah, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan tentang reverse logistik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.